Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rahmudin dengan NIM 2405 490509. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas review jurnal terkait fitur extraction dengan judul Tomato Leaf Dissociation Classification Using Multiple Feature Extraction Technique. Berikut terkait jurnal yang saya review. Oke, langsung saja. Pendahuluan, latar belakang. Dalam jurnal ini memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai pentingnya tanaman tomat sebagai salah satu komoditas pertanian utama di India, yang merupakan negara penghasil tomat terbesar kedua di dunia. Penulis menjelaskan bahwa penyakit pada daun tomat seperti bakterial kanker, leaf black, dan mosaic virus dapat menyebabkan kerugian yang signifikan pada hasil panen. Oleh karena itu, pendeteksian dini penyakit tanaman menjadi langkah penting untuk mengurangi kerugian dan meningkatkan produktivitas pertanian. Paparan ini menunjukkan urgensi dari pengembangan sistem klasifikasi penyakit yang efisien dan akurat. Kemudian penulis juga membahas beberapa metode yang telah digunakan untuk deteksi penyakit seperti termografi, mass spectrometry, dan hyperspectral imaging. Meskipun metode-metode tersebut dianggap canggih, penulis menyebutkan bahwa biaya tinggi dan membutuhkan waktu komputasi yang lama. Oleh karena itu, pendekatan berbasis perangkat mobile dan server mulai dilirik karena lebih praktis. Penulis menyebutkan bahwa teknik-teknik seperti machine learning dan deep learning telah mulai digunakan dalam deteksi penyakit tanaman. Namun bagian ini belum sepenuhnya dilengkapi dengan tinjauan literatur yang kuat dan atau referensi terhadap penelitian sebelumnya yang relevan. Meskipun demikian, penulis menyampaikan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi dan mengklasifikasi penyakit daun tomat menggunakan beberapa teknik ekstraksi fitur seperti histogram, Human, kemudian Heralik, dan local binary pattern. Hasil dari proses ekstraksi fitur ini kemudian digunakan dalam model klasifikasi berbasis decision tree dan random forest. Akan tetapi, bagian ini tidak secara eksplisit menyatakan kontribusi atau keunikan utama dari penelitian mereka dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Berikut beberapa peneliti terkait penyakit pada daun tomat yang di yang menjadi literatur pada jurnal ini. Kemudian peneliti juga menjelaskan terkait 4 penyakit utama yang menyerang daun tomat. Yang pertama ada bacterial spot, yaitu disebabkan oleh bakteri Xanthomonas, yaitu menyerang daun dan buah menyebabkan bercak hitam kecil, penguningan dan rontoknya daun. Penyakit ini menyebar cepat di suhu hangat dan lembab. Kemudian yang kedua ada mosaic virus, yaitu virus ini sangat menular dan bisa bertahan lama di sisa tanaman mati. Penyebarannya bisa melalui manusia, alat, atau serangga. Gejalanya berupa daun belang hijau tua muda, kemudian keriting dan pertumbuhan buah yang cacat. Kemudian yang ketiga ada Septoria spot, yaitu disebabkan oleh jamur Septoria lycopersicii. Biasanya muncul di daun bagian bawah dengan bercak kecil berwarna abu-abu kecoklatan dan menyebar ke atas. Jarang menyerang buah tapi menyebabkan daun mengering. Kemudian ada yellow card, yaitu tomat yaitu virus DNA yang dibawa oleh serangga dan menyebarkan cepat di daerah tropis yang menyebabkan daun menggulung dan pertumbuhan tanaman terganggu. Kemudian peneliti juga melakukan literatur review beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan deteksi klasifikasi penyakit daun tanaman menggunakan pendekatan teknologi. Berikut literatur review yang dilakukan. Yang pertama ada Hang et al. Yaitu mengusulkan model deep learning berbasis CNN yang ditingkatkan dengan Inception, SE modul, dan Global Polling. Hasil akurasinya yaitu 91,7% dengan pengurangan parameter dan waktu pelatihan. Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Pham Sidar et al. Yaitu menggunakan atraksi fitur warna dan tekstur serta algoritma klasifikasi seperti SVM, ANN, dan Kamin. Akurasi terbaik diperoleh dengan MLP teroptimasi yaitu 91,45%.
Kemudian ada Sanaki dan Rajporoid menggunakan rekomendasi warna dan tekstur dengan klasifikasi neural network berbasis ruang warna lab dengan akurasi 97,30%, namun terbatas pada beberapa jenis tanaman. Kemudian yang keempat ya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rote dan Kisyagar yaitu menerapkan segmentasi snack dan hiu moment dengan klasifikasi menggunakan BPNN dengan akurasi 85,52%. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rastogi dan kawan-kawan yaitu mengkombinasikan Kamin dan GLJM dengan fuzzy logik serta ANN untuk klasifikasi. Kemudian ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh Wawa Mugisa dan Zladov, Jevik, dan kawan-kawan dengan mengembangkan sistem deteksi tomat berbasis deep learning yang dapat mengenali 13 jenis penyakit daun dan membedakan daun sehat. Rumusan masalah pada jurnal yang saya review itu yang pertama ada bagaimana cara mendeteksi dan mengklasifikasi penyakit pada daun tomat secara otomatis dengan tingkat akurasi yang tinggi. Kemudian yang kedua bagaimana menggunakan gabungan beberapa teknik ekstraksi fitur yaitu warna, bentuk, dan tekstur dapat meningkatkan akurasi klasifikasi penyakit daun tomat. Kemudian yang ketiga algoritma klasifikasi yang mana lebih baik atau efektif antara decision tree dan random forest untuk mengklasifikasikan penyakit daun tomat berdasarkan fitur yang diekstrak. Langsung saja selanjutnya itu metodologi penelitian. Yang pertama ada pengumpulan dataset. Data dikumpulkan dalam bentuk citra daun tomat yang terdiri dari 5 kategori yaitu bacterial spot, healthy, mosaic virus, septoria spot, dan yellow card. Total dataset terdiri dari 500 gambar yang kemudian dibagi menjadi dua bagian yaitu 300 gambar untuk pelatihan atau training dan 200 gambar untuk pengujian atau testing. Masing-masing kelas berisi 60 gambar ya untuk pelatihan dan 40 gambar untuk pengujian. Data disimpan dalam folder terpisah berdasarkan kelasnya. Kemudian ekstraksi fitur extraction. Setelah data dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah ekstraksi fitur dari masing-masing gambar. Dalam penelitian ini digunakan 4 jenis teknik ekstraksi fitur yang untuk menangkap karakteristik visual dari citra daun tomat. Yang pertama ada color histogram. Kalau Instagram sendiri itu untuk mendeteksi sebaran warna yang berbeda antar jenis penyakit. Berikut contoh histogram warna daun tomat yang terinfeksi penyakit. Kemudian ya yang kedua ada human yaitu digunakan untuk mendeskripsikan bentuk objek pada gambar secara matematis dan invarian terhadap rotasi, skala dan translasi. Artinya meskipun bentuk dalam gambar diputar, diperbesar atau dipindah, nilai human-nya tetap konsisten. Berikut persamaannya yang digunakan. Fitur aksi yang ketiga ada heraldik filter, yaitu menangkap tekstur citra dengan menghitung fitur statistik berdasarkan metrik GLCM atau Gray Level Occurrence Metric. GLCM sendiri menyatakan seberapa sering pasangan pixel dengan nilai intensitas tertentu muncul bersama pada jarak dan arah tertentu. Kemudian yang keempat ada local binary pattern, yaitu digunakan untuk mendeteksi pola tekstur lokal dengan membandingkan nilai pixel terhadap lingkungan sekitarnya. Angka dalam menggunakan local binary pattern yaitu yang pertama untuk setiap pixel dalam citra kecuali tepi, ambil nilai 8 pixel di sekitarnya. Kemudian nilainya dibandingkan nilai setiap pixel tetangga dengan nilai pixel pusat. Kemudian jika nilai tentang lebih dari nilai pusat, beri nilai 1. Jika tidak, beri nilai 0. Hasilnya adalah pola biner 8 bit yang dikonversi menjadi angka desimal. Kemudian membuat histogram dari nilai-nilai LBP untuk seluruh citra. Ini menjadi vektor fitur. Berikut contoh hasil local binary pattern. Selanjutnya yaitu ada training. Pada tahap pelatihan atau training, fitur-fitur yang telah diekstrak dari citra digunakan untuk membangun model klasifikasi. Dua algoritma pembelajaran mesin yang digunakan yaitu decision tree dan random forest. Decision tree sendiri merupakan model klasifikasi berbentuk struktur pohon dengan pembelajaran berdasarkan pembagian data menurut fitur paling signifikan. Kemudian random forest sendiri merupakan metode ensemble yang terdiri dari banyak pohon keputusan atau decision tree untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi overfitting.
Selanjutnya, label kelas diberi dalam bentuk numerik 0 sampai 4 dan fitur dari semua gambar dilatih digunakan untuk melatih kedua model tersebut. Selama pelatihan dilakukan juga pengkodian data dan penyimpanan fitur dalam format numerik. Berikut alur dalam training. Kemudian ada selanjutnya yaitu testing dan klasifikasi. Tahap terakhir adalah pengujian dan klasifikasi. Gambar dari dataset pengujian diproses dengan metode ekstraksi fitur yang sama seperti saat pelatihan. Vektor fitur hasil ekstraksi dari citra uji dimasukkan ke dalam model yang telah dilatih untuk menghasilkan prediksi kelas penyakit. Proses validasi dilakukan menggunakan metode cross validation dengan pembagian data uji sebesar 90% untuk pelatihan ulang internal dan 110% untuk validasi. Hasilnya, Neuvers menghasilkan akurasi klasifikasi sebesar 94%, sedangkan Design menghasilkan 90%. Hal ini menunjukkan bahwa penggabungan fitur visual dan menggunakan metode sampel dapat meningkatkan akurasi klasifikasi penyakit dan tomat secara signifikan. Yang pertama ada Decision Tree Classifier adalah algoritma klasifikasi yang menggunakan struktur pohon, di mana setiap simpul internal mewakili fitur atau atribut. Cabang mewakili hasil dari pengujian kondisi dan daun leaf atau leaf node menunjukkan kelas target. Proses klasifikasi dilakukan secara rekursif berdasarkan pemilihan fitur terbaik menggunakan metode seperti information gain, Gini index, atau gain ratio. Kemudian pada penelitian ini Decentrix digunakan untuk mengklasifikasi citra berdasarkan fitur gabungan. Model dibangun dengan memilih atribut terbaik untuk memisahkan data dan secara berulang membentuk cabang pohon sehingga kondisi tertentu terpenuhi. Seperti semua data pada satu simpul memiliki label kelas yang sama. Kemudian tidak ada lagi fitur yang digunakan untuk pemisahan dan yang terakhir tidak ada lagi data yang tersisa. Berikut skema decision tree yang dilakukan. Selanjutnya ada random forest. Random forest sendiri merupakan algoritma ensemble yang terdiri dari banyak pohon keputusan atau decision tree yang dibangun berdasarkan subset acak dari data pelatihan. Setiap pohon dalam hutan akan memberi setiap pohon dalam random forest akan memberikan prediksi kelas dan hasil klasifikasi ditentukan oleh voting mayoritas dari semua pohon. Dalam penelitian ini, random forest dibangun dengan menggunakan teknik bootstrap, aggregation, atau bagging, di mana data dilatih secara acak dan independen. Proses pemilihan atribut dalam setiap pohon dilakukan menggunakan metrik seperti Gini index atau information gain, lalu hasil prediksi digabungkan. Berikut proses random forest yang dilakukan. Selanjutnya itu analisis eksperimental dan hasil. Hasil eksperimen dari sistem klasifikasi penyakit daun tomat yang dikembangkan menggunakan teknik ekstraksi multifitur dan dua model klasifikasi, yaitu decision tree dan random forest. Evaluasi dilakukan untuk mengukur performa sistem berdasarkan akurasi klasifikasi, serta membandingkan hasil klasifikasi antar kelas penyakit. Yang pertama ada dataset dan pengujian. Penulis menggunakan dataset yang terdiri dari 500 gambar dan tomat yang dibagi menjadi 300 gambar untuk pelatihan training set dengan masing-masing 60 gambar per kelas. Kemudian 200 gambar untuk pengujian testing set dengan masing-masing 40 gambar per kelas. Kelas penyakit diuji mencakup beberapa penyakit yaitu bacterial spot, healthy, mosaic, victoria, dan yellow card. Kemudian evaluasi dengan konfirmatif menghasilkan nilai seperti di tabel ini. Untuk decision tree sendiri akurasinya keseluruhan yaitu 90%, kemudian pada healthy life diklasifikasikan dengan akurasi sebesar 100%. Kemudian beberapa kesalahan klasifikasi terjadi pada kelas mosaic dan yellow card. Selanjutnya hasil dari trik dari random forest pada tabel berikut. Untuk akurasi keseluruhannya yaitu 94% dengan peningkatan terlihat terutama pada kelas mosaik dan septoria. Ada peningkatan. Kemudian semua kelas menunjukkan performa klasifikasi yang lebih baik dibandingkan decision tree. Kemudian perbandingan dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini juga membandingkan hasil metode yang diusulkan dengan pendekatan lain dari
yang teratur sebelumnya. Hasilnya ditampilkan pada tabel 3 pada jurnal yang menunjukkan bahwa metode seperti CNN dengan Inception, kemudian tambah SEM modul memiliki akurasi 91,7%, kemudian Kamin menghasilkan 85,3%, kemudian SVM dengan akurasi 89 sampai 90,2%, kemudian Optimize MLP dengan akurasi 91,45%. Dengan menggunakan metode usulan decision tree yaitu yang dilakukan menghasilkan 90% akurasi, kemudian random forest memiliki nilai akurasi sebanyak nilai akurasinya yaitu 94%. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu gabungan beberapa fitur visual seperti warna, bentuk, dan tekstur yang diekstrak dari citra dan diproses dengan model ensemble random forest memiliki performa yang kompetitif dan unggul dibanding metode sebelumnya dalam hal akurasi dan efisiensi. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan kerjaan untuk depannya. Yang pertama ada kesimpulan. Kesimpulannya dalam penelitian ini berhasil mengembangkan sistem klasifikasi untuk mendeteksi 4 jenis penyakit daun tomat, yaitu bacterial spot, mosaic virus, septoria spot, dan yellow card. Dengan tambahan satu kelas yaitu daun sehat. Sistem dibangun dengan pendekatan berbasis multi-fitur extraction, yakni menggabungkan fitur warna, atau histogram, bentuk atau human serta tekstur hierarkik dan lokal binary pattern yang kemudian diklasifikasikan menggunakan dua model yaitu decision tree dan random forest. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa random forest memiliki kinerja lebih baik dibandingkan decision tree dengan akurasi klasifikasi mencapai 94%, sedangkan decision tree hanya mencapai 90%. Keunggulan utama dari metode yang diusulkan adalah waktu komputasi yang relatif rendah, serta akurasi klasifikasi yang tinggi jika dibandingkan dengan metode-metode terdahulu yang juga dilihat dalam jurnal ini. Untuk penelitian kedepannya sebagai arah pengembang selanjutnya penulis juga mengusulkan beberapa perbaikan dan perluasan yaitu menambahkan jumlah jenis penyakit intra dan interkelas untuk meningkatkan cakupan sistem termasuk klasifikasi penyakit dari berbagai spesies tanaman lainnya, bukan hanya tomat. Kemudian yang kedua, meningkatkan akurasi klasifikasi dengan menggunakan fitur-fitur visual tambahan seperti visual backward atau BOW, kemudian shift, kemudian ada serve, kemudian ada ORB. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan sistem otomatis yang terintegrasi dengan perangkat keras dan lunak untuk pengenalan dan pengambilan keputusan secara real time. Misalnya dalam bentuk aplikasi mobil atau perangkat berbasis IoT. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.